Artinya itu apa itu kata orang, sebagian orang bahwa itu reaktif. Bener nggak menurut kalian wali kota nih? Aloy. Oh aloy. 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 Perannya untuk jadi bintang film bagus beliau. Mungkin Cocok nggak? Udah cocok. Udah cocok. Selamat malam, Bro Putra Mahendra. Malam. Oke ya, Put, ada yang menarik bagi kami yang makin kita bahas di konten podcast ngomong ngeracau malam kami. Yang kulihat adalah dari awal muncul satu simbol yang yang dilontarkan oleh Bapak Wali Kota kita ya, Bang Olen, yang tujuannya untuk branding pariwisata, yaitu kita bicara adalah PGK, PGK. Tapi sebagian orang dari masyarakat kita seperti tidak nerima. Salah satunya DK. Nah, yang menariknya adalah itu setiap hari kak angkat, setiap hari kak ulang-ulang, dan itu seolah-olah mengingatkan bahwa kami tidak setuju dengan PGK. Dengan alasan apa ya kira-kira emang? Kayak tidak setuju, Bang. Kenapa? Kurang konsen atau dengan lebih PKP dengan PGK? Itu kan awalnya itu awal dulu kalau tidak salah aku pernah disebut, udah tahu dengan siapa yang nyebut PGK itu untuk menarik lebih banyak orang datang, itu landasan besar, artinya promosi. Iya, promosi landasan besar. Boleh dah aku sekarang nanya, ada yang bisa kasih data setelah PGK tuh di launching, penerbangan ke kita ini berapa ya perbandingan kenaikan kenaikan signifikan enggak? Udah kadang misalkan seandainya pun itu naik ke 0, sekian persen, artinya ada kenaikan. Ada kenaikan. Tapi kalau memang ya segitulah, Garuda segitulah, maaf menyebut merek layan segitulah, misalnya batik segitulah, memang ada perubahan kan. Terus ngapain ini harus dipaksakan gitu kan? Ngapain harus dipaksakan ke itu? Sementara kita ini kan orangnya jujur orang Bangka ini kan lebih senang dengan sejarah, lebih senang dengan karena yang lama ada filosofi. Ya, ada filosofi. Dan itu dari kulahir. Dari kulahir pun itulah ada PKP gitu. Emang lahir tahun berapa aja? 83 kebetulan. Lagi muda sebenarnya, muda. Antara milenial kayak generasi Z tengah-tengah. Apa jadi namanya? Udah tahu namanya apa ya. Generasi tengah tanggung. Dengan berubahnya PGK ke PKP itu signifikan, mengimbas dengan kunjungan atau apa dengan jadi tiap orang misal dari Zimbabwe nanya kemana yang dekat PGK misal seperti itu kan, orang nggak tahu berarti Pangkal Pinang. Tapi kan selama ini kan kita ke Pangkal Pinang, branding kenapa Pangkal Pinang tuh bayi? Cukup Pangkal Pinang tuh branding, usah yang lain dulu lah. Karena di depan kita juga yang perusahaan orang selamat datang Pangkal Pinang, banyak Pangkal Pinang. Jadi kawan-kawan yang di luar pun jadi bertanya. Apa yang maksud dirubah dari PGK ke PKP, dari PKP ke PGK. Cuman yang jadi pertanyaanku adalah ada tidak satu pihak pun yang punya data gitu loh, dengan perubahannya PGK PKP ke PGK itu menjadi satu imbas perekonomian, pariwisata, industri apa segala macam yang naik gitu loh. Dan ternyata sejauh ini belum ada yang udah ngaruh. Belum ada yang bisa artinya masih stagnan dengan yang segitulah, naik dah turun dah. Jadi percuma berarti. Percuma sebenarnya. Jadi kalaupun bilang percuma tidak, karena ada beberapa pihak yang diuntungkan. Jadi gini, Put. Yang kulihat adalah ada satu tagline yang dari PGK tadi, jadi kota beribu senyuman. Wah, mungkin maksud beliau masyarakat ini kalau ada tamu disuruh tersenyum. Cuman hanya permasalahannya kan tagline kita dulu PKP itu adalah kota kemenangan. Itu sebenarnya ada filosofi dengan kota kemenangan. Bener gak kira-kira menurutku? Karena aku pernah dapat cerita dari dari seorang budayawan kita. Kita enggak usah sebut lah namanya Pak Alpian. Enggak usah sebut nama ya. Namanya Pak Alpian. Jadi kota kemenangan itu sebenarnya disebut karena pada saat itu ada perpindahan ibu kota kita yang bukan ibu kota negara. Waktu zaman dulu yang menandakan bahwa pada saat dipindahkan ke kota Pangkal Pinang itu adalah kota kita yang memerdekakan Indonesia.
terbukti dari mana? Dari Tugu Wil apa ya? Tugu Wilhelmina Pak. Ah. Nah, itu tugunya, Mak. Jadi menurutku memang ada apa namanya? Ada hal-hal yang mungkin banyak yang tidak diterima oleh masyarakat termasuk kan mungkin ya. Artinya bukan tidak setuju sebetulnya. Cuman belum tepat. Iya, belum tepat artinya. Nah, kalau memang sebetulnya ini kan baru berapa tahun beliau nih? Jalan 2 tahun lah mungkin 2018 loh. 2 tahun 2000 Pak 2 tahun lah. 2 tahun. Nah, branding PGK ini menurut Kak apakah memang khusus untuk difasilitasi untuk sekadar promosi pariwisata atau tidak menurut Kak? Kalau kulihat sampai ke di media pun logo resmi itu dipasang. PGK Kota Beribu Senyuman itu fine baik itu. Cuma media mana ya? Semua media kayak media cetak apa itu iklan gitu loh. Website ID. Ku belum ngecek yang kemarin sempat ada masalah. Yang itu sempat ada Zakaria apa Marzuki. Next lah itu lah. Mungkin kehilapan gitu kan. Lah biasalah. Mungkin konsultannya orang luar. Ya, mungkin konsultannya orang luar jadi lupa dengan sejarah. Tapi PGK itu kan harus ada perda kalau karena aku bukan orang yang ahli hukum. Karena itu menyangkut kebijakan dan tiap mengeluarkan itu ada anggaran. Jadi seperti ini maksudnya kalau jadi beriklan dan terus ada logo. Nah, itu kan artinya kan masuk dalam satu kesatuan bayar pakai duit negara gitu loh. Betul. Negara. Jadi artinya branding itu menggunakan uang negara. Gitu loh. Apakah itu sudah disahkan? Apakah itu sudah masuk ke perda seperti itu? Cuman belum ada sih. Setahuku sampai detik ini belum karena pernah aku ngomong berkomentar dengan kawan-kawan dari PKS kayak Rio, kayak Arnadi. Mereka masih menyatakan dirinya mereka orang PKP gitu loh. Iya karena mereka juga termasuk keras mereka keras kan menanggapi PKP ini. Jadi mereka bilang bahwa kami masih orang PKP dan mereka anggota dewan loh. Representasi dari kita loh. Artinya keinginan kawan-kawan baik itu di masyarakat sebagai penikmat lah dan teman-teman di dewan itu berharap bahwa kalau memang mau dirubah lakukanlah yang terbaik melakukan itu. Mungkin kayak gitu. Jadi masalah PKP tadi itu Bang. Di sosmed terutama Facebook kan sekarang banyak seolah-olah orang yang mendeklarasikan diri orang PKP gitu deh, orang pemekaran wilayah pemekaran PGK. Ada istilah macam. Wajar kami tidak dapat BLT karena kami orang pemekaran. Ada bahasa-bahasa macam itu. Jadi tuh mantap. Jadi ini dia cocok nih. Sebelum kopi hitam tanpa gula. Kopi kawanku nih. Lanjut Bang. Gua sambil ngajar seruput. Jadi ternyata dari masalah branding yang cuma 3 huruf tuh lumayan ya seolah-olah memecah gitu dan jadi bahan guyonan lah kawan-kawan. Cuman menurut Bang. Jadi kalau masalah pecah sebenarnya ada juga. Cuma bikin ini dinamika guyonan. Jadi cuman kadang-kadang ada yang merasa kok Ika jadi macam nih tapi terus seru seru. Kita bikin terus keadaannya jadi kisru. Kalau udah tidak seru. Ada acara podcast nih kalau benar teh. Padahal ada ngilingnya loh. Awalnya itu kan memang sebenarnya itu kan walaupun aku udah bilang bahwa aku yang awal pioner PGK walaupun tapi memang kuku yang paling keras waktu dulu kan mungkin kawan ini mungkin mengerti lah pada saat keras gimana itu. Nah, jadi permasalahan yang ada jadi sekarang nih ada dua kubu udah kok memang benar loh. Yang untung aku Mang. Itu berjual sini banyak memang harus jadi jiwa bisnis macam itu ya Bang. Oportunis tadi tuh ada kesempatan kita ambil itu. Tapi emang dengan ada hal macam ini jadi memberikan kedewasaan ke kita kawan-kawan yang lain dan terutama maaf kepada Pak Wali bahwa tidak segampang yang kayak kemarin Bapak bilang lah bahwa jadi wali kota biar mulai saja. Kelihatan udah dia orang lain mau. Jadi siapa tahu kalau putra. Siapa tahu pada saat dia jadi wakil dia kan. Lagi ada rumah lame lah Pak. Cepat jadi kami cepat selesai. Kuwi nomor lame lah Pak misalnya lanjut. Tidak menutup kemungkinan Bang. Karena kadang antara yang
apa ya bahasa band 1 band 2 pun kadang-kadang sering ya. Benar. Tapi kita kembali lagi ke masalah tadi, tapi KPKP memang justru di situ lah letak kedewasaan kita ya sebenarnya, bahwa memang orang Pangkal Pinang sebenarnya memang lah melek demokrasi ya udah melek demokrasi. Mereka namanya kota ya kota kita kan kota Pangkal Pinang, kebisingannya beda kebisingan walaupun cuma 2.000 3.000 orang cuman tetap bising kok. kali 6 soalnya kali 6 benar tetap bising kota 2.000 bising bener. Nah ini sih kok soal masalah kebisingan tadi. Nah. Ini kan ada kebisingan baru yang menurutku ini seru juga nih. Lagi in juga. Jadi ada apa namanya aturan atau permintaan GUP untuk melakukan apa namanya, karena kan kita suasana tengah Covid nih, ya, untuk jarak kita lumayan lah ya, semeter lah. Anggaplah semeter lah. Nah, beliau gubernur mengeluarkan aturan new normal yang dimana kata Pak Molen, beliau sudah melakukan terlebih dahulu, ya kan? Dan jadi muncul lah apa namanya kubu-kubuan lah, bukan kembali ke presiden lagi, muncul ada presiden pemekaran, dan itu dariku juga loh, Pak. Nama presiden itu dari kau? Dariku presiden pemekaran itu. Bukan, bawa ama. Benar. Aduh. Dan itu jadi akhirnya ramai pula, Mas. Jadi menurut kami kira-kira dengan apa namanya statementnya Pak Wali bahwa mereka sudah melakukan new normal itu. Tapi kalau aku sih pribadi setelah melihat apa namanya penjabaran di koran mana itu di Bubble Review ya. Bahwa Pangkal Pinang telah melakukan apa namanya new normal yang dia definisikan melalui pertemuan dengan wartawan kayak gitu. Menurut Kak itu eligible lah yang alasan di beliau? Sebenarnya ini cuma permainan kata-kata. Kalau aku lihat permainan kata-kata, dan siapa yang menanggapi kata-kata atau yang ke arah positif ya memang mungkin pikiran ke positif. Memang Pak Wali tidak secara eksplisit nyebut bahwa Pangkal Pinang sudah menerapkan, sudah menjalankan. Menjalankan. Tapi karena tuh kan barang ini kan sensitif, jadi pas pada saat orang tuh ngomong bahwa new normal, jadi orang kan langsung wait what? Sudah. Jadi orang pikir bahwa presiden baru besok lah. Mulai ramai makan lah dibilangnya presiden pulih. Yang ngomong sampai presiden ngomong kota nih ngomong presiden kota Pemekaran nih kan. Aduh, cuman itulah. Tapi kan itu cuma hanya guyonan. Cuman ternyata kembali lagi yang namanya itu kan tetap ada pro kontra tadi itu. Tetap bahwa apa yang diomong Pak Wali tadi itu adalah tita sebenarnya dia kan bercanda dia kan artinya apapun yang dikeluarkan beliau itu harus dilaksanakan apapun yang dikeluarkan dari mulut seorang petinggi ya bahwa itulah yang harus kita jalankan seperti itu. Berarti kalau sudah jalan normal berarti kemarin kita new normal berarti seperti itu. Padahal kalau kemarin masih toko masih jam 9 masih disuruh tutup. Masih budak-budak nongkrong masih dikejar-kejar. Pasar pagi-pagi ramai macam tuh kan mana foto budak ngambil dari ujung. Jadi Pangkal Pinang ini memang bagiku unik, Bang. Ada unik apalagi dengan masa politik yang cukup cukup keras, dan bagi kami ya ini dinamika lah ya. Oke, Bang, tadi kan di sela-sela tadi pembicaraan tadi mengenai kita bahas masalah new normal tadi. Kan muncul tren baru yang menyatakan bahwa Pacak wali kota lu kali jadi presiden. Daripada presiden tadi ya. Artinya di situ ada menurut Kak, wali kota tuh reaktif enggak? Karena setahu perjalanan setiap ada permasalahan, kita tidak usah jauh. Terakhir permasalahan masalah Batang PLN, Batang ditebang PLN, pihak ketiga PLN. Nah itu kan muncul istilah apa waktu itu? Ada orang yang bilang ini macam-macam dibuat lah itu video tadi ya. Artinya itu kata orang, sebagian orang bahwa itu reaktif. Bener nggak menurut kalian wali kota nih? Aloy. Aloy. Tapi kan dia memang bintang film, Bang. Ya, dia memang tiap seminggu sekali kayak dia main film bagus lah. Jadi mungkin perannya untuk jadi bintang film bagus beliau.
mungkin Cocok nggak? Udah cocok. Udah cocok. Gua ada sih kok film yang dia bagus, yang video yang dia buat senyumin bayi itu logoku yang benar. Nah, itu jadi trending juga senyumin bayi. Ngiklan nih. Jadi salah satu Ujung-ujung yang menang baju nih dijual baju. Nah, jadi apa yang namanya? Reaktif. Kalau kata Koje lebih ke lah, mungkin Aloy atau cemane lah atau mungkin jadi Aloy yo. Tapi ada tema yang nyuruh Aloy tadi itu. Jadi seolah-olah itu di-create. Iya, di semacam di-create macam di Pak. Kalau pada saat itu. Jadi aku nak bertanya tim kreatif siapa baik sebenarnya? Tim kreatif dia itu. Lagi nanya ke kami, aku nanya apa? Padahal aku tahu siapa orang. Nah, jadi karena tim kreatif itu terlalu mengeksploitasi seorang Molen tadi. Jadi kesan bahwa dia jadi di kita tuh terima hal macam tuh soal tuh jadi masalah. Di kita sifat orang kita ini nerima yang Aloy macam tuh. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan tadi. Jadi misalnya semacam kayak Irwansa, terlalu berlebihan apa ya? Berlebihan dia baca apa lah? Berlebihan gila, berlebihan juga tuh kan. Kalau yang Siko nih terlalu berlebihan yang ini tadi tuh, yang Siko nih kesini, 0, nya sini 0 plus kan lari ya kan. Jadi terlalu berlebihan tadi, jadi kesan jadi bahasa kita ya Aloy, kemudian bahasa ngetop berbeda atau lebay segala macam. Jadi kesanku bahwa apa yang ditampilkan dia itu bukan dia seutuh sebenarnya, bukan tuh. Jadi dia. harus tidak perlu disetting macam-macam. Jangan disetting, dia cukup ya mungkin datang apa namanya itu ya kayak orang kalau dia ngaku orang Bangka, dia tahu macam mana orang Bangka asli ya, bertindak sebagai orang Bangka itu macam mana. Dia tahu kalau dia mungkin bukan orang Bangka. Orang Bangka. Atau memang orang Bangka yang tidak suah ke sini. Mungkin seperti itu kan. Karena aku baru tahu beliau nih zaman nyalon bareng-bareng Bang Udin kan. Dua kali malah kan dasar lalu kan. Kira kan sukses banget. Sukses ya. Mau dengar bos kami ngeroce-nya. Tim sukses. Jadi bukan tim sukses tapi tim media. Tim media. Ada sama kayak kawanku sih kok. Daru namanya. Daru sana Bayo. Jadi seperti itu makanya Koje kurang menyikapi menyikapi posisi dia sebagai wali kota atau belajar dulu sebagai orang Pangkal Pinang yang baik dan benar itu seperti apa ya. Bukan orang PGK, orang Pangkal Pinang. Berarti yang dilakukannya orang PGK. Orang PGK, pemekaran, namanya pemekaran kan baru semua yang baru serba baru. Pemekaran. Namanya kota pemekaran kan, cuman ada dua kan kabarku pemekarannya. Sebelah mana ini kan? Ada dua Pangkal Pinang ada dua pemekaran. Pangkal Pinang dimekarkan dari PKP ke PGK dan ada sekolah lagi itu di Bangka Barat. Itu Kabupaten Bangka Barat ke Kabupaten Tanjung Kalian. karena kedengaran bupati sana itu tidak mau data Tanjung Kalian ke data Bangka Barat itu digabung. Berbeda data Covid kemarin. Jadi gue ketawa jadi seperti itu. Yang gue dengar ada yang sama ya berarti ya. Ternyata ada rupanya sama malah menditiru kabupaten lain. Itu lah menditiru. Banyak kabupaten kita ada lah. Mati lah presiden kan ada tangannya Kemendagri ada tangan. Cuma kembali ke situ tadi bahwa memang dia terlalu reaktif atau mungkin dia sebenarnya aku yakin dari berapa kali aku ngobrol dengan dia, jujur sampai detik ini masih hubungan pernah ngobrol dengan dia? Pernah. Masih hubungan kami baik sebenarnya awal-awal. Sekarang awal-awal. Bener Pak. Aku di WhatsApp kita ya. Jadi sebenarnya dari apa yang ku pelajari dari ngobrol kami sama-sama segala macam dia macam tuh orang sebenarnya. Karakter beliau. Karakter dia macam tuh. Siapa yang nge-set karakter dia ini sebenarnya dipertanyakan itu. Seberapa kuat sih mereka nih meng-create Pak Wali ini sebagai sehingga macam nih gitu loh. Sehingga jadi bahan bully orang sekarang. Jujur kayak tapai sekarang. Matilah aku kadang-kadang. Kita kadang-kadang kesian juga. Makanya aku beberapa hari ini agak mundur. Wali kota kita ya. Aku jujur agak mundur berapa mundur artinya memasang strategi baru. Ya seperti itu. Dia jadi bahan loh. Jadi bahan. Mundur katanya ada kawan nanya WhatsApp tuh katanya apa ya dah kataku kan lah banyak orang luar orang lain kataku kita mundur dulu kalau lah sepi baru kita mulai lagi kataku. Oke, tadi kita bahas bicara ternyata kau mengenal sosok seorang Pak Wali. Ya, kurang lebih karena berbagai kali sering ngobrol ya. Oke, artinya kalau memang lah macam tuh sebagai tim media dulu artinya kan kamu memahami betul karakter beliau. Nah, dari sini artinya Ade
sebenarnya beliau tuh seperti apa emang?